Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Wilham Sport. Halo guys, gimana kabarnya? Sehat-sehat kan? Semoga kita diberikan kesehatan selalu. Amin. Nah, di sini video kali ini tentunya video yang sangat berbeda. Kenapa berbeda? Karena hari ini kita masuk ke dalam video podcast Wilham Sport. She knows that I gotta be trusted. She's like, no. Oke guys, nah untuk hari ini kita spesial di video atau tayangan podcast. Nah, podcast kali ini bertemakan tentang kepoin anak poli. Nah, di sini ada satu narasumber. Nah, mungkin dari sahabat-sahabat Wilham Sport ada yang sudah mengenalnya. Nah, kalau belum mengenal, kita kenalan dulu guys. Nah, di sebelah kiri ada siapa? Halo. Ada siapa? Nama aku Wiwi. Aku asalnya Wiwi dari apa? Wiwi apa? Wiwi Putri Aulia. Aku asalnya dari Sukabumi. Ibu aku orang Sukabumi asli, ayahku asli orang Padang. Jadi aku turunan Padang Sunda. Pantes ya. Kayak ada apa ya, collab-collabnya sama Padang. Nah, di sini ada kata Padang. Sebelum lebih lanjut nih, mau tanya dulu apa? Bung Wiwi kan ada turunan Padang, gimana bisa masakan Padang? Gak bisa guys, gak bisa. Kenapa Cuma gak bisa? bisa makannya doang. Aduh, cuman bisa makannya saja. Bung Ahai juga bisa ya. Oke, nah di sini Bung Ahai mau tanya nih ke Wiwi. Nah, di sini kan langsung saja ya. Wiwi itu pemain voli atau apa? Master chef masak gitu. Pemain voli, dibilang pemain voli ya bukan sih, gak jago soalnya, biasa aja. Oke, nah kita tanya ya, tentunya ya Wiwi ini pemain voli ya, voli Sukabumi ya, sekarang volinya di Cipanas. Nah, Bung Wiwi nih, Bung Ahai mau tanya, Bung Wiwi aja ya panggilnya ya. Gak apa-apa. Gimana ya, agak canggung ya, tapi gak apa-apa lah. Nah, di sini Bung Ahai mau tanya, Bung Wiwi sejak kapan sih suka main voli gitu? Kalau suka voli itu dari SD ya, SD kelas 4 gitu. Kalau nggak salah iseng-iseng ngeliat kakak kelas kan main di lapang gitu. Jadi kayak pengen gitu kayak mereka, terus iseng-iseng apa passing-passingan gitu, terus ya suka lah akhirnya. Oh, suka. Jadi dari kelas 4 ya suka polinya. Iya. Terus sebelum suka nih ada apa ya namanya? Ada kesukaan lain gak selain suka sama permainan bola voli gitu? Suka sama kamu. Enggak, maksudnya gini, suka apa namanya, suka bulu tangkis kah, atau tenis meja kah, atau basket kah, selain selain apa, bola voli gitu? Kalau aku pribadi sih lebih condong suka ke voli.
Kalau olahraga yang lain juga sih oke, cuman ya sekedar bisa doang, nggak sampai gimana ya, nggak sampai jago gitu kayak orang-orang, biasa aja. Oke. Nah, jadi ya intinya sih suka poli banget gitu ya. Iya. Poli sejati banget gitu. Nah, di sini kan Bung Wiwi apa namanya? Belajar poli itu dari kelas 4 SD. Iya. Nah, SD-nya itu Bung Hai kan belum tahu nih sejujurnya. SD-nya itu di mana sih gitu? Bung Wiwi? SD-nya itu di SDN Sudajaya Hilir 3 itu di Sukabumi ya. Letaknya di dekat jalur Baros. Pastilah kalau main ke sana kalian pasti ketemu sama SD-nya, soalnya di pinggir jalan. Oke, buat teman-teman Sukabumi nih yang apa namanya? Yang mau main ke SD apa? Sudhil 3. Sudhil 3 boleh nanti main saja ke sana ya. Nah, di permainan poli itu kan SD kelas 4, di SD-nya di Sukabumi, pasti ada sosok yang sangat berjasa nih buat Bung Wiwi ya. Tentunya buat Bung Wiwi yang paling berjasa atau bisa dikatakan pelatih pada saat Wiwi SD itu, pelatih siapa sih yang paling berjasa gitu pada waktu SD ya? Iya, ada namanya Pak Mul atau nama aslinya Pak Mulyana ya. Beliau itu sangat berjasa banget buat aku pribadi. Soalnya kalau gak ada beliau mungkin aku gak bisa gimana ya? Gak bisa seperti ini Iya, gitu gak ya. bisa seperti ini. Gak bisa gitu. seperti ini. Jadi siapa? Bapak Mul ya? Iya. Bapak Mulyadi. Mulyana. Oh, Mulyana. Maaf ya Bapak Mulyana. Jadi buat Bapak Mulyana nih ada salam dari Wiwi muridnya ya. Kalau bisa apa ya? Boleh komen di bawah ya Pak Mulyana. Nah, Pak Mulyana. Nah, gini nih Bung Wiwi. Nah kan Bung Ilham juga atau Bung Ahai juga mengajar di SD juga nih. Nah, ada sedikit kesulitan buat melatih poli perempuan. Beda sama laki-laki. Kalau sama laki-laki daya tangkapnya itu cepet gitu ya. Selain daya tangkapnya cepet, terus sama emang tenaganya emang secara basicnya itu lebih besar daripada perempuan laki-laki itu. Nah, yang ingin saya tanyakan Bung Wiwi, nah gimana sih atau tipsnya gimana sih biar cepat dalam penguasaan tekniknya, seperti teknik passing, terutama teknik servis. Biasanya kalau perempuan itu PR-nya itu servisnya tidak nyampai. Nah, apakah ada trik-trik gitu buat buat Bung Ahai pada saat Wiwi latihan poli, terutama teknik servis dulu gitu, biar supaya bolanya nyampe gitu. Kalau trik-trik kayak gitu sih banyak ya, cuman tergantung kitanya diri pribadi pengen maju apa enggak gitu, pengen bagus apa enggak main polinya. Kalau misalkan kitanya kepaksa buat terus disuruh latihan tapi kitanya nggak mau gitu, itu nggak akan maju-maju ya. Harus dengan keinginan kita sendiri dulu gitu sih. Jadi harus niat dari kita dulu ya. Kalau misalkan niat setengah-setengah, apalagi hari ini latihan besoknya enggak akan maju tentunya ya. Nah, terus pada saat Wiwi pas SD, Bung Wiwi pas SD itu apakah langsung servis atas atau servis bawah dulu nih? Biasanya kan perempuan-perempuan kebanyakan itu dari servis bawah dulu latihannya ya. Atau Bung Wiwi langsung ke servis atas atau bawah dulu? Ya pasti semuanya juga bertahap ya. Kalau aku pribadi sih ya pasti servis bawah dulu lah pastinya. Terus waktu kelas 6 SD barulah nyobain servis dari atas, dan alhamdulillah nyampe lewat net gitu. Nah, nyampe ya. Nah, Bung Ahai mau tanya lagi nih, gak apa-apa kan ya, banyak nanya. Gak apa. Pelajaran juga buat Bung Ahai dan buat teman-teman sekalian, terutama yang muda-muda nih, perempuan yang masih muda, yang ingin bermain poli mahir atau tekniknya benar.
servisnya nyampe. Nah, ini pelajaran juga buat kita tentunya. Nah, biasanya di servis, misalkan servis atas nih, belajarnya apakah 1 minggu langsung bisa, apakah berbulan-bulan, apakah bertahun-tahun gitu untuk melakukan servis atas nyampe ke daerah lawan. Kalau untuk itu sih, kalau misalkan kitanya rajin latihan gitu, nggak ngandelin latihan di ekskul sekolah doang, insya Allah lah sebulan atau 2 bulan juga udah bisa sendiri, udah bisa lewat net gitu. Jadi intinya mah harus ngulik sih ya, harus ngulik sendiri, jangan ngulik ngandelin. sendiri. Ya sama seperti poli dewasa. Kalau gak ngulik-ngulik ya semesnya gitu-gitu aja gitu ya. Iya. Apalagi di zaman sekarang banyak variasi-variasi yang apa ya, yang berbeda sama poli zaman dulu ya, tentunya seperti itu. Iya. Di SD pasti ada yang namanya kan apa namanya, porseni ya, kalau dulu porseni atau O2SN. Kalau dulu sih udah O2SM. Oh berarti di zaman Wiwi itu 2000 berapa? 2011 Sekitaran 2011 itu ya. kelas 6 SD udah ikutan O2SM. O2SN ya, O2SN di tingkatan apa dulu nih O2SN-nya? Di tingkat kota dulu. Jadi tingkat kota Sukabumi. Iya, Ya. kota Sukabumi. Kalau Bung Ahai pengen tahu berapa SD sih yang mengikuti O2SN sekota itu? Yang Wiwi ingat aja, sekiranya berapa sih? Ada 2, 4, 6? Berapa ya, lupa. Sekitaran berapa? Sekitaran berapa ya? Kalau nggak salah 5 lah. 5. Kalau nggak salah ya. Mungkin Saya udah lama lupa. mungkin emang ya di daerah-daerah itu susah banget mencari bibit-bibit poli perempuan ya. Kalau poli laki-laki, Bung Ahai juga percaya di daerah kalian juga pasti ada yang sudah jadilah polinya udah mantep gitu ya. Nah, ada kan di sini main poli juga tidak hanya sendiri kan ya, enggak seperti bulu tangkis ada singlenya. Nah, di poli itu apakah poli mini dulu di SD-nya atau udah poli dewasa, poli 6 orang? Oh iya, waktu SD itu poli mini ya. Poli Yang mini 4 orang. 4 orang. Kalau SMP itu udah poli dewasa 6 orang. Yang O2SN SD berarti 4 orang. Iya. Nah, 4 orang. Nah, apa namanya? Mumpung kita lagi podcast di sini, ada salam-salam nggak? Kan ada Wiwi, yang 3 orangnya lagi siapa sih yang di SD-nya? Ya aku lupa. Aduh, dilupain guys, kacang lupa kulitnya. Lupa. Ya, Yang ingat tuh cuman siapa? Sylvia itu sahabat aku. Silpi, ya. Terus? Yang 2 lagi. Siapa ya, lupa namanya. Oh lupa. Jadi yang masih ingat nih boleh komennya, mungkin udah tua. Oke, bohong ya. Jadi yang 2-nya lagi boleh komen di bawah ya. Ditulis komenannya. Nah, lanjut ke poli lagi nih. Poli O2SN SD. Nah, di sana Bung Wiwi ini juara atau tidak? Ayo. Alhamdulillah sih juara 3. Juara 3 ya, kirain juara 1. Tapi gak apa-apa, alhamdulillah ya juara 3 juga, daripada gak juara ya. Juara 3 juga lumayan lah, ada prestasinya. Nah, lanjut ke poli. Ceritanya yang SD sudah beres ya. Sudah beres. Ada lagi turnamennya gitu SD? Hanya itu saja? Ada cuman antar SD yang kayak gitu biasa. Oh, antar SD ya. Berarti lanjut ke poli SMP nih. Nah, SMP kan biasanya agak-agak apa ya namanya? Lawannya itu agak-agak gimana ya? Agak ulet lah ya. Agak ulet. Nah, di sana Wiwi masuk ke SMP mana? Aku SMP 6 Kota Sukabumi. SMP 6 Kota Sukabumi. Oke. Di sana berarti sudah poli dewasa ya yang 6 orang ya. Nah, di sana kan di
di poli dewasa itu yang 6 orang itu ada setter atau tosser, ada spiker, quicker, libero dan yang lainnya. Nah, di sana Bung Wiwi nih, apakah jadi tosser, apakah jadi libero, apakah jadi posisi yang lainnya? Kalau Di SMP SMP sih jadi spiker ya, spiker biasa. Spiker langsung lari ke spiker. Iya. Kenapa enggak tosser? Ya karena udah ada. Oh, udah ada. Udah Kenapa ada. enggak libero? Waktu zaman SMP sih belum pakai libero ya. Masih biasa aja gitu, nggak ada liberonya, belum ada ditunjuk siapa jadi libero gitu. Iya. Kenapa enggak jadi pelatih? Karena masih SMP tentunya ya, pasti ada pelatihnya. Nah, di sini kalau ada atlet pasti ada pelatihnya. Tentunya pasti ada pelatihnya. Pelatihnya yang paling berjasa di SMP itu siapa aja sih pelatihnya? Oh iya. Mungkin sahabat Wilham Sport ada yang kenal nih. Waktu SMP itu pelatihnya itu Bapak Enjang ya. Bapak Enjang. Dia juga sangat berjasa lah buat aku, buat teman-teman aku semuanya yang udah sabar banget ngelatih kita gitu, dari kita cuman sekedar bisa segitu bisa lebih gitu. Assalamualaikum buat Bapak Enjang, ada salam dari Bung Wiwi ya. Semoga Bapak nonton ya video kali ini di Wilham Sport tentunya. Nah, di sini Wiwi masuk ke klubnya itu ada berapa orang di klub SMP 6 itu? Kalau SMP 6 itu orangnya, nama-namanya. Ya, orangnya berapa? 12 kah atau 8 orang gitu? Waktu SMP tuh masih berapa ya? Dikit sih orangnya. Sekitaran berapa? Yang dari aku SD itu ke SMP-nya bareng-bareng gitu, terus ditambahin yang dari jadi sepaket. Ditambahin dari SD lain. Iya. Gitu. Yang masih ingat nih di pemain SMP siapa aja? SMP Bung Wiwi, terus terus Sylvia nanti juga. Kalau ada fotonya minta ya, jadi biar teman-teman Wilham Sport bisa lihat Silpi itu yang mana sih. Wiwi itu ya, Wiwi mah ini ya. Misalkan Putri itu yang mana sih, nanti minta fotonya kita tayangin ya. Kalau ada, kalau tidak ada ya mohon maaf ya. Iya. Oke, yang pertama Bung Wiwi, yang kedua Ada Sylvia. Silpi, Ketiga ada Triana. Terus Yang keempat ada Anggi. keempat ada Anggi, Kelima ada Pebi. kelima ada Pebi, Yang keenam ada Tira. keenam ada Tira, terus Yang ketujuh ada Tasya. Tasya Ya. Yang kedelapan masih ingat? Aku waktu SMP sih. Emang bertujuh? Emang Waktu itu bertujuh. terus ada adik kelas masuk. Oh, gitu. adik kelas sebagai lapis kedua lah ya. Gitu. Lapis kedua Kalau di angkatan aku sih cuman 7 orang. 7 orang, tapi ada regenerasi ya dari adik-adik kelas gitu ya. Nah, di sini kan itu pastilah Bung Ahai percaya kalau di Sukabumi itu memang dari SD-nya juga sudah lumayan lah ya, mainnya sudah pada bagus gitu ya. Amin. Nah, sudah pada bagus. Nah, di sana apakah cara ngelatihnya beda nggak? Ngelatih anak SD sama anak SMP berbeda nggak? Ya, Cara ngelatihnya gitu, pelatihnya gitu. ya pastinya sih kalau teknik-teknik yang kayak gitunya sih sama ya. Cuman waktu SMP itu lebih keras, lebih agak gimana ya? Agak ngotot, disiplin ya, agak ngotot disiplin. Jadi iya, nggak kayak SD. Kalau SD kan masih bisa leha-leha gitu kan. iya, alasan ya, alasan sakit gitu gak latihan, biasanya seperti itu ya kalau anak-anak. Terus ada acara keluarga padahal tidur di rumahnya ya, gitu ya. Gitu bukan? Iya, iyain aja. Oke, lanjut lagi ke poli tadi yang di SMP ya, bersama Wiwi dan temen yang lainnya. Nah, di SMP ini kan dilatihnya sama Pak siapa? SMP Bapak Panjang. Bapak Panjang. Apakah ada pelatih lain selain Bapak Panjang? Kalau SMP sih nggak ada ya, khusus Panjang doang. Pak Enjang doang. Nah, di SMP juga kan pasti ada Porseni atau O2SN ya? Iya. O2SN.
Ada O2SN kan? Ada. Nah, di sana O2SN-nya tingkat kota dulu kan ya? Iya, sama. Nah, Bung Ai mau tanya, apakah karir di SMP-nya itu jatuh bangun? Apakah langsung juara? Apakah gimana nih? Waktu SMP alhamdulillah sih, kalau SMP 6 itu juara terus ya, alhamdulillah. Ya. Jatuh bangun sih biasa. Kalau misalkan kadang di atas kadang di bawah ya itu biasa. Cuman ya alhamdulillah kita menang terus gitu. Iya, alhamdulillah ya menangnya, mungkin rezekinya baik ya pada waktu itu. Nah, apakah ada lagi gitu selain O2SN? O2S. Hanya O2SN aja di SMP? Banyak sih turnamen-turnamen lain, cuman ya sama antar SMP yang kayak gitu banyaknya sering. Tapi ikut juga? Ikut juga Ikut kalau juga itu ya? pasti. Yang itu juara atau tidak? Ada yang juara, ada yang tidak, tapi Ya. alhamdulillah lah. Ya memang di poli itu biasanya nih Bung Ahai rasain ya, bukan karena juara atau tidak ya. Di bola poli itu berbedanya itu sama olahraga lain, intinya kita bisa silaturahmi sama teman-teman yang lainnya. Misalkan Bung Ahai dari SMP 1 nih misalkan, Wiwi nih dari SMP 6. Jadi karena poli kita bisa mengenal gitu, silaturahmi intinya seperti itu ya. Menang kalah itu hal yang biasa ya, seperti itu. Nah, lanjut ke ceritanya sudah beres nih ya, karir di SMP. Lanjut ke SMA nih, pasti lanjut ke SMA kan? Ya iya. Nah, SMA mana nih? Oh iya, SMA 3 Kota Sukabumi, pastinya kalian tahu soalnya saya favorit di Kota Sukabumi. Oh iya, SMA 3 yang disebut Semanti bukan? Iya. Nah, Semanti. Nah, di sini teman-temannya apakah sama lagi sepaket ataukah ada atlet yang beda lagi nih? Ceritanya gimana sih? Ceritain ke Bung Ahai. Iya. Waktu SMA juga sepaket sih kita, cuman yang kepisah itu cuman Tira doang gitu. Sedih juga ya, karena kan kita bareng-bareng terus ya dari SMP lah 3 tahun gitu sampai ke SMA harus kepisah cuman sama Tira doang. Yang lainnya alhamdulillah masih satu sekolah, masih satu paket. Ya. Iya. Jadi kenapa Tira nggak masuk gitu? Kan biasanya sepaket 12 ya masuk ke SMA. Kenapa yang 2 itu gak masuk? Apakah emang dari sekolahnya butuhnya misalkan 6? Apakah ada hal yang lain atau gimana nih? Kalau itu sih kurang tahu ya, gak nyari tahu juga kenapa jadi kepisah kayak gitu ya. Intinya sedih banget sih gitu waktu itu. Jadi sayang lah ya, harusnya masuk semuanya gitu ya. Iya. Tapi gak apa-apa sih, mungkin mereka juga beda jalurnya, tapi masih tetap di poli kan ya? Iya. Nah, masih tetap di poli. Nah, di Semanti pasti latihannya berbeda lagi kan sama yang di SMP? Pasti lebih disiplin lagi? Ya iyalah. Iya, pastilah. Kalau SMA itu udah menjurus-jurus ke apa ya namanya? Ke atlet profesional. Ya, pastinya seperti itu kan? Pasti dilatihnya menuju ke atlet profesional, dari cara latihan fisiknya, dari pola makannya atau pola gizinya yang diatur, bermainnya juga beda. Ada ada bukan hanya parabol spike bukan seperti itu ya. Ada polanya ya, pasti ada polanya di SMA, berbeda sama di SMP tentunya. Nah, Bung Ahai pengen nanya lagi nih, porseni O2SN ada lagi di SMA atau tidak ada? SMA masih ada. O2SN masih ada. Masih ada. O2SN itu di Kota Sukabumi juga sama atau di daerah lain? Kalau SMA itu udah langsung di Bandung ininya, di Tektona. Di Tektona Bandung. Jadi semua sejabar atau Sejabar. Oh, sejabar di Tektona mainnya seperti itu ya. Di O2SN ini Bung Ahai mau tanya, gimana, juara atau tidak? Kalau pas udah SMA sih enggak juara.
Nggak juara. Soalnya saingannya sangat bagus Sangat sekali bagus, gitu ya. Di atas rata-rata Iya. lah. Mainnya di lapang mana? Di lapang Tektona. Di Tektona Bandung ya, Iya. di Tektona Di Gor Bandung, Tektona. di Gor Tektona. Ya pastinya sih atletnya itu pasti berkualitas tentunya. Ya sejabar ya provinsi Jawa Barat gitu. Dari mulai Garut, dari mulai Bandung, dari mulai Cirebon masuk ya? Iya, dari ya pokoknya itulah se-Jawa Barat. Nah, apa namanya? Di setelah O2SN apakah ada lagi turnamen-turnamen yang lainnya gitu di SMA? Banyak ya, kayak biasa antar sekolah gitu. Antar SMA. sekolah. Nah, gini nih. Bung Ahai pernah Bung Ahai ingat. Nah, Bung Wiwi ini pernah main di Unsur kan? Waktu itu satu-satunya peserta dari Sukabumi yaitu Semanti yang main di POP berapa ya? POP di Unsur, cabang olahraga bola voli. Bener kan? Nah, di sana Bung Ahai juga jadi panitia bola voli juga di sana ya. Nah, di sana lawan yang paling berat di POP atau Pekan Olahraga PJKR ya kalau nggak salah. PJKR itu lawan yang paling susah atau lawan yang paling kuat di Cianjur tentunya. Kan Wiwi Sukabumi nih asalnya. Di Cianjur kan bertamu ke Cianjur. Nah, di Cianjur itu lawan yang paling ulet, yang paling kuat itu dari SMA mana sih? Kalau dilihat-lihat sih kan, Dirasakan atau dilihat nih? Oh, dirasakan. Ya yang ketemu final sih. Final tuh Itu sama Semanda Cianjur. Sama Semanda Cianjur atau SMA 2 Cianjur ya. Finalnya Bung Ahai pada waktu itu Bung Ahai nggak datang ke GGM karena ada urusan keluarga. Jadi finalnya di GGM ya. GGM gimana nih? Sengit gak sama tim Cianjur yaitu Semanti lawan Semanda? Ya lumayan melelahkan. Ya melelahkan. Perjuangannya mungkin sangat ekstra. Iya, perjuangannya sangat ekstra dari perjalanan dari Sukabumi ke Cianjur, terus di Cianjur main harus pol-polan ya supaya menang. Dan ya pasti Bung Ahai rasakan pasti capek tentunya ya, dari pemberangkatan juga udah jauh dari kota Sukabumi ke Cianjur, dan mainnya juga harus pol-polan. Ya tidak dipungkiri memang di Cianjur itu Semanda itu memang kuat sekali gitu ya. Yang Bung Ahai lihat nih selama ini di Cianjur. Nah, di sana Bung Wiwi jadi apa? Jadi libero kah atau spiker? Masih jadi spiker sih. Spiker ya. Gimana hasilnya? Alhamdulillah menang. Hasilnya alhamdulillah menang. Juara 1 ya di POP ya. Boleh tepuk tangan dulu juara 1. Ya, tidak sia-sia jauh dari Sukabumi ya. Dari dari turnamen itu ada teman gak nih? Kan pasti ada teman lah di Cianjur sudah. Biasanya kalau udah poli itu ada teman baru nih. Kan poli itu biasanya silaturahmi antar pecinta bola voli. Ada teman gak di Cianjur? Ada. Siapa aja? Boleh salam-salam nih. Siapa tahu nonton. Ada Nisa, Riri, Intan. Iya. Yang kenal banget sih itu doang. Yang Riri, Intan, Nisa ya, bertiga itu. Kenapa bisa kenal dekat sama 3 orang itu? Ya kan dulunya sama-sama masuk klub Garecik waktu dulunya. Oh, Garecik itu yang di mana sih tim Garecik teh? Garecik itu gabungan ya antara Sukabumi, Bogor, Bandung. Ya udah 3. Sukabumi, Bogor. Bandung. Sama Cianjur satu lagi. Sukabumi, 4. Bandung, Cianjur. Bogor. Jadi bercabang gitu ya. Kalau pusatnya itu di mana sih? Pusatnya di Bogor. Pusatnya di Bogor. Di Bogor. Manajernya itu siapa sih, atau ownernya itu siapa sih yang punyanya Garecik itu dulu? Yang punyanya itu Pak Dodi ya. Pak Dodi. Pak Dodi. Iya.
yang kalau gak salah yang anaknya itu setter apa sih? Siapa sih namanya teh? Dede Teguh. Dede Teguh kemarin tuh di Proliga di tim mana ya? Alah lupa lagi, pokoknya main di Proliga ya Dede Teguh. Itu sekilas dari apa namanya? Cerita-cerita masa SMA ya, Poli SMA. Nah, setelah mau tanya lagi, apakah ada lagi turnamennya gitu di antara SMA? Banyak, antara SMA banyak juga. Tarkam juga ya, kalau gak salah ya. Tarkam, jadi turnamennya bebas, mau ibu-ibu kek, mau SMA kek. Pernah gak yang kayak gitu? Pernah sih, itu juga pernah. Pernah ya? Juara? Enggak. Alhamdulillah enggak. Juara. Terus saja. Juara ya. Oke, lanjut ke ini nih, namanya apa sih? Sudah keluar keluar sekolah, apakah polinya dilanjutin lagi? Apakah gimana nih? Apakah masuk klub? Apakah gimana? Ya, kalaupun sekolah udah beres, ya poli masih tetap lanjut sampai nenek-nenek lah kalau bisa. Amin ya, semoga panjang umur aja. Ya. Dari SMA nih, SMA kan tadi pernah masuk ke klub Garecik. Terus masuk ke klub mana lagi selain Garecik? Klub Des Kota Sukabumi. Des Kota Sukabumi. Ownernya Pak Des. Oh terbaik, nih. Terbaik. Nah, Pak Des nih ada salam dari Bung Wiwi ya. Kalau bisa komen di bawah ya Bapak Des. Ownernya Bapak Des ya. Terus di sini ada cabangnya nggak? Kayak Garecik kan ada Cianjur, Kota Sukabumi gitu. Hanya di Kota Sukabumi aja? Kalau Des ya di Kota Sukabumi aja. Doang. Oh gitu ya. Tapi memang sih kalau misalkan kita di bawah naungan klub itu enak ya. Kalau kemana-mana itu biasanya satu tim ya. Kalau misalkan kalau bahasa di sini itu gacong ya. Gacong itu sewa pemain ya. Sewa pemain kan biasanya kalau tidak dari klub itu satu main ke sini, satu main ke sini. Tapi kalau misalkan binaan klub itu biasanya disewanya itu satu tim biasanya seperti itu kan ya. Satu tim biasanya dan uangnya pun juga masuk ke klub ya tentunya ya, bukan ke pribadi dulu tapi ke klub dulu, setelah di klub dibagi-bagi tentunya seperti itu ya. Nah mungkin Bung Ahim mau tanya lagi boleh? Boleh. Durasinya masih panjang ya. Oke, gini. Nah setelah masuk Des pasti ikut turnamen kan ya? Pasti ikut turnamen. Setelah di Des nih ada suka dukanya nggak masuk ke klub Des itu? Suka dukanya misalkan, ramai anak-anaknya nih, misalkan, pelatihnya gokil atau gimana nih? Coba ceritain. Senangnya gimana masuk ke klub Des? Kalau senangnya banyak, karena anak-anaknya kompak terus ya. Terus kalau latihan itu kita digaji loh sama Pak Des. Makanya kita jadi semangat. Ya. Mau dong digaji Bung Ahai. Makanya kita jadi semangat gitu. Makan juga udah terjamin. Pokoknya nggak kelaparan deh. Kalau dukanya apa ya, banyak senangnya sih kalau di Des itu. Mungkin kalau dukanya mah apa namanya? Kalah pada saat turnamen mungkin ya, itu. Ya kalau itu mah biasa sih. Jangan diambil pusing. Duka. Nah, apakah sekarang masih main di Des atau gimana? Kalau sekarang enggak ya, udah keluar dari Des, soalnya yang lainnya juga udah pada keluar. Ya, termasuk Triana juga ya. Bukan Triana, Pebi ya. Pebi, Silpi juga udah mencar kalau bahasa Sundanya ya, udah mencar kemana-mana. Ada yang ke Bandung ya? Ke mana? Enggak sih. Enggak ada. Di Sukabumi semua. Kalau ya si Silpi Sukabumi ya. Sukabumi juga. Oke, nah kan di sini Bung Ahain kenapa bisa sama Bung Wiwi sekarang itu? Nah, buat teman-teman Wilham Sport, nah di sini Bung Ahai ini ya menikah sama
Bung Wiwi. Jadi di sini ya, mohon maaf tadi tidak dijelasin. Nah, di sini juga apa namanya? Ada Bung Wiwi itu selaku istri Bung Ahai ya. Jadi ini istri Bung Ahai ya. Salam kenal dari keluarga kecil kita ya. Nah, apa namanya? Mau tahu gak ya, sahabat-sahabat Wilham Sport, kenapa kita bisa bersama gitu? Mau tahu gak ya? Ceritain gak ya? Gak apa-apa ya ceritain ya. Nah, sedikit cerita saja nih. Ada hal unik di dalam permainan bola voli ya. Tentunya mungkin kita itu apa ya namanya, disatukan oleh permainan bola voli tentunya ya. Benar kan? Bisa jadi. Bisa jadi ya, kalau misalkan tidak ada permainan bola voli mungkin kita tidak akan kenal ya. Jadi karena kita sama-sama voli, jadi kita kenal ya, intinya PDKT gitu. Nah, pada saat POP kalau nggak salah ya, mungkin para wasit, para panitia, para mahasiswa di angkatan PJKR 2014 pasti tahu Bung Ahai ngedeketin Wiwinya itu seperti apa. Nah, ceritanya gini nih. Ceritanya Bung Ahai itu apa namanya? Jadi komentator. Kenapa disebut Bung Ahai sekarang? Karena memang Bung Ahai itu jadi komentator itu selalu pakai ahai. Mungkin karena itu Bung Ilham ini disebut Bung Ahai gitu ya. Nah, dari pas saat itu Semanti main ke POP, main ke Unsur, Bung Ahai teh asal lihat gitu ya, asal cantik gitu ya. Asal cantik, asal cantik. Jadi di apa ya namanya, ya biasalah skill dikit gitu ya, pakai komentator. Contoh misalkan seperti ini. Ya, di sana kita saksikan Bung Wiwi tersenyum kepada komentator dengan senyuman manja gitu ya. Jadi mungkin kelepek-kelepek Bung Wiwi. Seperti itu ya. Pokoknya kita bersama ini gara-gara poli ya, gara-gara poli. Kalau tidak ada poli mungkin kita gak kenal. Jadi ya poli itu istimewa ya bagi kita ya, bagi keluarga kecil kita. Istimewa. Mungkin sahabat-sahabat di luar sana ada yang suami istrinya atlet poli, mungkin ya ada kesenangan tersendiri ya, ada keunikan ya kalau misalkan kita sama-sama poli gitu ya. Misalkan Bung Wiwi ini spike-nya salah nih, bisa dikasih tahu sama suaminya gitu. Atau misalkan sebaliknya, Bung Ahai misalkan spike pada saat main terus ada kesalahan, bisa saling apa ya, memotivasi, mengomentari, apa namanya, memperbaiki sama-sama seperti itu. Jadi pokoknya mah unik ya. Seperti itu. Oke, mungkin ada salam-salam gak buat teman-teman keluarga yang di Sukabumi, atau keluarga Des, atau keluarga Garecik, atau keluarga sahabat poli yang lainnya? Buat sahabat Wilham Sport aja deh semuanya. Gimana semuanya, gimana? Salam buat semuanya. Semoga kita diberikan kesehatan selalu, tetap semangat. Semoga kita sukses semuanya. Semoga kita sukses semuanya. Nah, itu buat sahabat-sahabat Wilham Sport ya. Buat apa ya, sahabat poli yang usianya dini, yang apa ya, yang masih belajar poli di usia SD, gimana nih? Harus semangat kah atau gimana? Ya, buat adik-adik tetap semangat latihannya, jangan sampai males-malesan. Pokoknya rajin latihan di rumah sendiri, jangan ngandelin pelatih terus, biar cepat biar cepat jago deh. Biar cepat bisa ya. Biar cepat bisa. Nah, Bung Hai mau tanya lagi, boleh? Satu kali lagi? Boleh. Satu lagi nih. Pelatih yang paling berjasa di kehidupan Wiwi. Pelatih poli yang paling berjasa banget buat Bung Wiwi nih. Pelatihnya siapa? Yang pastinya semuanya berjasa. Semuanya berjasa. Yang palingnya nih, yang paling pasti ada yang paling deket nih, ada yang paling sinkron antara Bung Wiwi sama pelatih siapa? Yang paling pokoknya semuanya berjasa sih ya intinya.
yang paling biasa ya yang pelatih waktu SD gitu. Soalnya kan tanpa beliau Dari juga dasar ya. Emang dari dasar sih. dari aku nggak bisa apa-apa sampai bisa lumayan lah kayak sekarang gitu. Iya. Jadi memang ini sih memang sebetulnya yang ngelatih sulit itu dari nol ya. Mungkin dari nol. Kalau SMP, SMA biasanya sudah bisa passing. Itu mungkin hanya bisa hanya memoles saja ya, merapikan gerakannya yang salah, dirapihkan lagi, spike-nya yang salah, dibenarkan lagi seperti itu mungkin ya. Jadi mungkin menurut Bung Wiwi ini paling berjasa itu pelatih SD siapa? Pak Mulyana. Pak Mulyana. Mungkin tanpa Pak Mulyana Wiwi itu gak bisa seperti ini gitu ya. Mungkin ya jasa beliau sangat banyak sekali mungkin ya. Dan tentunya pelatih-pelatih yang lainnya pun juga berjasa ya, sangat berjasa. Oke, gimana teman-teman? Ada yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan, boleh komen di bawah ya. Komen di bawah, boleh nanya apa saja. Tentunya nanyanya tentang poli ya, tentang poli, jangan tentang yang lainnya. Oke, mungkin karena kita durasi, karena kita juga ada urusan lain, mungkin sesi podcast ini Bung Ahai akhiri ya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam hati. Kalau ada kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Bye-bye.